Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, suatu hari Rasulullah ditanya oleh para sahabat, siapa wanita yang paling baik itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, dia pertanyaan daripada sahabat itu, ayun nisa khairun. Siapa wanita itu yang paling baik ya Rasulullah? Kata Rasulullah, allati tasurruhu iza nazara. Jadi katanya wanita yang baik itu, yang paling baik itu ketika dipandang oleh suaminya menghadirkan ketenteraman hati. Senang hatinya menengok penampilan istri itu. Nah, itu banyak pengertiannya itu. Ada berpenampilan yang bersih dan rapi, ada juga pengertiannya dengan muka yang jernih, muka yang enak dipandang. Kadang-kadang masih kita berjumpa dengan seorang wanita atau istri yang sekali aja cemberut. Tidak ada rasa apanya itu. Maka wanita yang seperti itu tidaklah wanita yang baik. Wanita yang terbaik itu adalah selalu menghadirkan ketenteraman hati pada suaminya ketika memandang istrinya itu. Jadi semacam energi positif yang ada pada wanita tersebut sehingga senang dilihat. Jadi itu pula lah maknanya seorang wanita itu hendaknya berpenampilan yang menarik, rapi dan bersih di hadapan suami. Kadang kita jumpai ketika pergi kondangan bajunya bagus, ya, 1 jam masa berhiasnya di kaca itu, di cermin itu. Tapi kalau untuk di rumah pakai juga baju buruk-buruk. Nah, itulah yang jadi membuat orang suaminya itu tempat lain itu. Karena dia yang dilihatnya di luar itu licin-licin, sampai di rumah seperti itu yang dilihat. Maka kepada para wanita ingat itu. Ciri wanita yang baik adalah, kata Rasulullah, ketika dipandang menghadirkan ketenteraman di hati suaminya. Yang kedua, wa tuti'uhu iza amara. Yang kedua, ketika diperintah dalam perkara yang ma'ruf, dia mentaatinya. Jadi banyak zaman sekarang tuh sekedar hanya nyuruh membuatkan kopi cuma atau teh oleh suaminya, dia nggak mau. Buat jalan sendiri, kenapa pula saya diperintah-perintah? Kita kan sama-sama bekerja. Itulah kalimat yang dilontarkan oleh wanita tadi. Kita kan sama-sama bekerja, pula ada di situ. Termos ada di situ, buat sendiri. Kenapa pula disuruh-suruh saya? Itu bukanlah istri yang baik yang seperti itu tuh. Ya. Ketika diperintah dalam perkara yang ma'ruf, itu seorang wanita yang terbaik itu dia harus mengikuti. Tadi baru saya lihat di satu berita, seorang suami menjual istrinya kepada orang lain, laki-laki lain demi membayar hutang. Itu kalau perintah seperti itu tidak boleh dituruti itu Bapak Ibu sekalian. Seorang istri kalau sudah suami menjual istrinya kepada laki-laki lain, tuntutlah ke pengadilan. Tidak boleh dipakai lagi itu suami model begitu tuh. Ya. Kalau perempuan sudah mau dijual pula oleh suaminya, jangan lagi diikuti perintah seperti itu. Menjual narkoba, menjual obat-obat terlarang, menjual dirinya kepada laki-laki lain demi ekonomi, tidak boleh. Itu sudah bertentangan dengan ajaran agama. Bolehlah minta cerai ke pengadilan, orang pengadilan pun atau hakim akan memutuskan itu bukanlah laki-laki yang baik karena menyuruh istrinya melakukan kemaksiatan yang paling berbahaya. Para pemirsa yang berbahagia, yang terakhir yang ketiga. Yang ketiga ya. Wala tukhalifu fi nafsiha wa maliha bima yakrah. Ketika suaminya tidak berada di sisinya, dia bisa menjaga kehormatan dirinya
amanah terhadap harta suaminya dan hal-hal yang tidak disukainya. Nah, itu yang sering terjadi zaman sekarang ini. Itulah resikonya kalau suami pergi merantau jauh-jauh, lama pula perginya. Atau istrinya yang disuruh bekerja jauh-jauh ke luar negeri. Itu banyak menimbulkan masalah, banyak menimbulkan persoalan. Ya, jadi kalau seorang wanita yang baik itu bisa menjaga diri. Ketika suaminya tidak ada di rumah, dia jaga diri. Jaga kehormatan dirinya, jaga hartanya, ya, dan hal-hal yang tidak disukai oleh suaminya. Pamannya menerima tamu laki-laki ketika suaminya nggak di rumah itu nggak boleh. Timbul fitnah nanti. Ya, kadang-kadang kita menganggap sepele yang seperti itu. Katanya mengantarkan undangan, masuklah dulu. Jangan masuk, laki-laki yang mengantarkan undangan tuh jangan masuk ke rumah orang tuh kalau suaminya nggak ada di rumah. Kami enggak ngapa-ngapa Pak Ustaz. Iya enggak ngapa-ngapa, itu akan menimbulkan fitnah. Akan menimbulkan fitnah. Jadi kalau mengantar ya di luar aja lah. Ya. Jadi memang di zaman sekarang itu banyak terjadi perkara-perkara istri tidak bisa menjaga diri. Bahkan bukan hanya istri saja sebenarnya, sang suami pun juga banyak pula yang seperti itu tidak bisa menjaga diri. Namun dalam hadis ini fokusnya adalah kepada wanita yang baik, wanita yang terbaik. Kata Rasulullah itu ada 3. Nanti kita tambahkan nanti tambahan. Pertama, wanita ketika dipandang menenteramkan hati suaminya. Kedua, wanita yang terbaik itu ketika diperintah kepada yang ma'ruf, dia mengikuti. Dan yang ketiga, wanita terbaik itu ketika dia tidak lagi di samping suaminya, dia bisa menjaga diri, baik menjaga dirinya, menjaga hartanya, dan hal-hal yang tidak disukai oleh suaminya. Nah, inilah kira-kira kuliah atau mutiara ilmu pagi yang saya sampaikan kepada pemirsa, terutama sang wanita. Jadilah wanita yang solehah, wanita yang akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah. Nabi, sebenarnya wanita itu tak payah-payah untuk masuk surga. Pertama, ada syaratnya. Sholat 5 waktu. Puasa di bulan Ramadan. Jaga kehormatan diri. Patuh kepada suami. Sampaikanlah kepada wanita itu. Masuklah ke dalam surga itu dari pintu mana saja yang dia mau. Nah, itulah. Sholat, puasa, taat pada suami, jaga kehormatan diri. Udahlah, masuklah kamu ke dalam surga itu dari pintu mana saja yang kamu mau, kata Rasulullah. Nah, inilah kira-kira ini mutiara ilmu pagi untuk berbagi ilmu kepada para pemirsa semuanya. Berbanyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.